Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Fitri Karumia. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai asam basa. Nah, tentunya kita semua sudah tahu ya mengenai teori asam basa. Namun, pernahkah kita belajar mengenai sejarah perkembangan teori asam basa? Nah, untuk yang pertama ini adalah sejarah perkembangan asam basa pada zaman kuno, di mana zaman kuno ini mendefinisikan sebuah asam basa dengan cara mencicipi atau dengan menggolongkan melalui penginderaan, atau biasa yang disebut dengan organoleptis. Dengan cara mencicipi nih sesuatu, kemudian dikategorikan, oh ini rasa asam, ini rasa pahit, dan ini rasa manis. Nah, kemudian pada tahun 700-an ini, ilmuwan kimia Arab Jabir Ibnu Hayyan mempersiapkan asam nitrat dengan memanaskan sebuah kalium nitrat dan melarutkan gas yang dihasilkan ke dalam air. Nah, sehingga muncullah rasa asam dari hasil asam nitrat ini. Tentunya bersifat asam ya. Nah, sedangkan hal-hal yang terasa pahit memunculkan rasa basa yang berasal dari bahasa Arab panggang dalam wajan atau abu tanaman yang sebelumnya. Nah, istilah awal basa ini berarti memanggang. Karena zat basa ini pertama diperoleh dengan cara memanggang abu, kemudian mengolahnya dengan air dan kapur, sehingga menghasilkan NaOH dan KOH. Dua bahasa inilah yang paling klasik yang akan digunakan untuk membuat sabun. Nah, kemudian pada abad 13, ahli kimia ini mencampurkan asam nitrat dan asam klorida untuk membuat aqua regia yang merupakan suatu atau satu-satunya zat yang diketahui dapat melarutkan emas. Nah, selanjutnya sebelum tahun 1880-an nih. Tentunya ada ilmuwan yang bernama Robert Boyle, di mana Robert Boyle ini mengetahui bahwasanya sifat-sifat asam adalah pelarut bagi banyak zat, dapat mengendapkan belerang dari larutan alkali, dan dapat mengubah warna baru nabati dari warna biru menjadi warna merah, dan memiliki daya pelarut yang sangat tinggi, mampu mengubah warna tumbuh-tumbuhan tertentu, serta mampu mengubah rasa dan makanan. Nah, tentunya kemudian ada pada tahun 1744 ini ada Rowley, di mana Rowley ini mengenalkan basa sebagai kelas senyawa yang lebih umum dari golongan alkali. Rowley ini berpendapat bahwasanya garam berasal dari gabungan asam dan basa, sehingga basa dapat diartikan sebagai spesies yang bereaksi dengan asam membentuk garam. Nah, menurut Rowley ini, kelompok senyawa yang dikenal sebagai basa adalah alkali, alkali tanah, logam, dan beberapa minyak. Nah, kemudian penyimpangan pertama dari definisi eksperimental ini mengenai asam muncul nih dari studi Anthony Laurent Lavoisier pada tahun 1787. Nah, Lavoisier ini mengamati bahwa banyak sekali asam yang dijumpai berasal dari penggabungan unsur oksigen dengan metaloid seperti belerang dan fosfor. Nah, Lavoisier ini melakukan percobaan yang membuktikan bahwasanya senyawa-senyawa yang mengandung karbon, nitrogen, sulfur, jika dibakar dengan oksigen, kemudian akan dilarutkan ke dalam air, akan menghasilkan larutan yang bersifat asam. Nah, hal inilah yang menyebabkan Lavoisier menyimpulkan bahwasanya sifat-sifat khusus dari asam ini disebabkan adanya oksigen. Namun, kesimpulan dari Lavoisier ini digunakan atau dibantah ya dengan beberapa ilmuwan, yakni pada tahun 1810 Sir Humphrey Davy menemukan bahwasanya asam muriatat atau asam hidroklorida tidak mengandung unsur oksigen. Nah, pada mulanya nih pada tahun 1814 Davy ini berpendapat bahwasanya sifat asam dari suatu zat tidak bergantung pada partikel-partikel pembentuknya, namun lebih disebabkan oleh kemasan khusus dari berbagai zat. Namun, pada tahun 1816 ini, Davy ini menyatakan bahwasanya hidrogen terdapat pada semua spesies asam, tetapi tidak semua senyawa yang mengandung hidrogen adalah asam. Nah, di tahun yang sama dengan Davy, yakni tahun 1814, terdapat ilmuwan bernama Joseph Louis Gay-Lussac yang menyimpulkan bahwasanya
asam merupakan zat yang dapat menetralkan alkali dan kedua golongan senyawa itu hanya dapat didefinisikan dalam kaitan satu sama lain. Nah, demi untuk tetap mempertahankan pendapat Lavoisier, Gay-Lussac ini mengusulkan bahwa suatu golongan asam yang tidak mengandung oksigen sebagai golongan hidrasida. Nah, namun pandangan itu nggak bertahan lama ya. Muncul lagi nih ilmuwan baru pada tahun 1838, yakni Liebig, mengemukakan pandangannya, di mana dia berpendapat bahwasanya lebih sederhana untuk memandang asam sebagai senyawa yang mengandung atom hidrogen yang dapat diganti oleh logam. Nah, definisi dari Liebig ini bertahan kurang lebih 50 tahun dengan sedikit perubahan. Nah, selanjutnya sesudah tahun 1880-an atau lebih tepatnya menuju abad ke-19, muncullah beberapa macam teori-teori asam basa yang baru, yakni yang pertama ada teori asam basa Arrhenius, kemudian yang kedua ada teori asam basa Bronsted-Lowry, yang ketiga ada teori asam basa Lewis, dan yang keempat ada teori asam basa Uzanovic, yang kelima ada teori asam Luxvold, kemudian yang keenam ada teori asam basa sistem pelarut, dan yang terakhir adalah asam basa Pearson atau teori HSAB. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas teori asam basa Arrhenius. Nah, di mana Arrhenius ini pada tahun 1883 menyatakan bahwa senyawa ionik dalam larutan akan terdisosiasi menjadi ion-ion penyusunnya. Nah, pada tahun 1884 ini, konsep ini cukup memuaskan tentang asam dan basa, di mana Arrhenius ini merupakan ilmuwan Swedia yang mendefinisikan sebuah teori asam basa. Nah, asam basa menurut Arrhenius ini seperti ini. Asam adalah suatu spesies yang apabila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+. Kemudian basa adalah suatu spesies yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Kemudian yang ketiga ada reaksi netralisasi, di mana reaksi netralisasi ini terjadi antara asam dengan basa sehingga akan menghasilkan garam. Ini seperti contohnya HCl ketika bertemu dengan NaOH akan menghasilkan NaCl. Nah, selanjutnya masih dengan teori asam basa menurut Arrhenius, di mana Arrhenius ini mencetuskan adanya asam monoprotik, di mana asam monoprotik ini asam yang memiliki satu valensi asam atau monovalen. Contohnya ada HCl, HF, dan HBr. Kemudian ada asam poliprotik, di mana asam ini memiliki 2 atau 3 valensi asam polivalen. Nah, contohnya ada H2SO4, kemudian ada H2S, H3PO3-. Kemudian tentunya kekuatan asam dan basa menurut teori Arrhenius ini didasarkan pada konsentrasi adanya H+ dan OH- ya, di mana asam kuat ini memiliki konsentrasi H+ yang sangat besar, namun asam lemahnya ini memiliki konsentrasi H+ yang cukup rendah atau kecil. Nah, kemudian basa kuatnya memiliki konsentrasi OH- yang sangat besar, namun basa lemahnya tentunya kebalikannya dengan OH- yang sangat kecil. Nah, tentunya dalam teori Arrhenius ini memiliki beberapa kekurangan, di mana teori asam basa menurut Arrhenius ini hanya dapat menjelaskan sifat asam basa apabila suatu zat dilarutkan dengan air. Nah, kemudian tidak dapat menjelaskan sifat basa amoniat dan natrium karbonat yang tidak mengandung ion OH-, namun dapat menghasilkan ion OH- ketika dilarutkan dalam air. Nah, selanjutnya adalah teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, di mana pada tahun 1923, kimiawan Denmark ini bernama Johannes Nicholas Bronsted dan kimiawan Inggris Thomas Martin Lowry secara independen dan terpisah mengusulkan beberapa teori asam basa yang baru dengan pengertian asam dan basa yang dikemukakan oleh Bronsted-Lowry ini memperbaiki kelemahan-kelemahan dari asam basa dari Arrhenius. Nah, di mana menurut Bronsted-Lowry ini, zat dikatakan sebagai asam karena memiliki kemampuan untuk mendonorkan proton atau ion
H+. Nah, sedangkan basa adalah zat yang menerima proton atau ion H+. Sehingga dalam sebuah reaksi dapat melibatkan asam dan basa. Nah, berikut ini merupakan contoh dari reaksi asam basa Bronsted-Lowry yang dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, HCl ini akan berperan sebagai asam, kemudian H2O akan berperan sebagai basa, kemudian Cl- ini sebagai basa konjugasi, dan H3O+ ini sebagai asam konjugasi. Nah, di mana dalam suatu persamaan reaksi asam basa, berdasarkan teori Bronsted-Lowry ini, suatu asam dan basa masing-masing akan mempunyai pasangan, di mana pasangan asam disebut dengan basa konjugasi, sedangkan pasangan basa disebut dengan asam konjugasi. HCl dan ion Cl merupakan pasangan asam basa konjugasi. Nah, demikian pula dengan H2O dan H3O3+. Nah, tentunya dalam sebuah teori asam basa menurut Bronsted-Lowry ini juga memiliki suatu kelebihan dan kekurangan ya. Nah, untuk kelebihannya adalah konsep asam basa menurut Bronsted-Lowry ini tidak terbatas dalam pelarut air, namun juga menjelaskan reaksi-reaksi asam basa pada pelarut lain atau bahkan reaksi tanpa pelarut. Nah, kemudian asam basa dari Bronsted-Lowry ini tidak hanya berupa molekul, namun dapat juga berupa kation ataupun anion. Nah, kemudian konsep basa ini menjelaskan sifat asam suatu senyawa. Nah, kemudian untuk kekurangannya, teori Bronsted-Lowry ini memiliki kelemahan, tidak mampu menjelaskan alasan suatu reaksi asam dengan basa dapat terjadi tanpa adanya transfer proton dari yang bersifat asam ke yang bersifat basa. Nah, kemudian sifat suatu zat tidak pasti atau bisa saja asam ataupun basa, tergantung pada pasangan reaksinya. Nah, ada contohnya. Air bisa bersifat asam jika bereaksi dengan NH3 dan akan bersifat basa jika bereaksi dengan CH3COOH. Nah, selanjutnya teori dikemukakan oleh asam basa Lewis, di mana asam basa Lewis ini pada tahun 1923, ketika Bronsted-Lowry mengusulkan teori asam basa, muncullah Gilbert and Lewis mengemukakan teori tentang asam basa juga, di mana Lewis ini mengusulkan bahwasanya teori berdasarkan serah terima pasangan elektron dan teori oktet dengan memikirkan bahwasanya teori asam basa ini sebagai masalah dasar yang harus diselesaikan dengan berlandaskan teori struktur atom. Nah, bukan berdasarkan hasil percobaan, melainkan konsep-konsep asam basa ini dapat dikembangkan oleh Lewis didasarkan pada ikatan kovalen koordinasi. Nah, di mana asam Lewis ini didefinisikan sebagai spesies yang mampu menerima sepasang elektron bebas atau akseptor elektron. Nah, kemudian untuk basa Lewis sendiri didefinisikan sebagai spesies berupa molekul atau ion yang memiliki tendensi untuk mendonorkan pasangan elektron. Nah, ada contohnya nih, BF3 plus F- menjadi BF4-, di mana reaksi ini melibatkan koordinasi boron trifluorida pada pasangan elektron bebas ion fluorida. Menurut teori asam basa Lewis, B3 ini merupakan suatu asam, dan untuk membedakan asam semacam BF3 ini dari asam protik, dia akan melepaskan proton, dengan kata lain asam dalam kerangka teori Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Kemudian asam ini disebut juga dengan asam Lewis, dan boron akan membentuk senyawa yang tidak memenuhi aturan oktet, dan dengan demikian adalah contoh khas dari unsur yang membentuk asam Lewis. Nah, selanjutnya tentu masih membahas dengan kelebihan dan kekurangan dari asam basa pada teori Lewis ini, di mana kelebihan teori asam basa Lewis ini, teori asam basa Lewis ini mampu menjelaskan zat memiliki sifat basa dan asam dengan pelarut lain, dan bahkan dengan yang tidak mempunyai pelarut. Kemudian mampu menjelaskan suatu zat memiliki sifat basa dan asam, molekul atau ion yang memiliki PEB atau pasangan elektron bebas. Nah, contohnya adalah pembentukan senyawa kompleks, kemudian mampu menerangkan atau menjelaskan suatu senyawa bersifat basa dari zat-zat organik. Contohnya dalam DNA atau RNA di dalamnya mengandung atom nitrogen, di mana memiliki PEB atau pasangan elektron bebas. Nah, kemudian tentunya terdapat kekurangan ya dari
teori asam basa Lewis ini, di mana kelemahannya yakni hanya mampu menjelaskan asam basa yang memiliki 8 ion atau dengan aturan oktet. Kemudian Lewis ini tidak ada kaitannya dengan transfer proton ataupun H+, namun berkaitan dengan pelepasan dan penggabungan pasangan elektron bebas. Nah, selanjutnya merupakan teori asam basa menurut Uzanovic, di mana pada tahun 1938, Mikhail Uzanovic ini mengembangkan sebuah teori asam basa yang lebih umum dari teori asam basa Lewis, di mana definisi dari asam basa menurut teori ini adalah asam merupakan spesies yang menyumbangkan kation untuk yang kemudian menerima anion atau menetralkan basa sehingga menghasilkan garam. Nah, kemudian basa didefinisikan sebagai spesies yang menyumbangkan anion elektron yang kemudian akan bergabung dengan kation atau menetralkan asam menghasilkan garam. Nah, teori asam basa Uzanovic ini merupakan sebuah konsep redoks atau reduksi oksidasi sebagai kasus dan khusus dalam reaksi asam basa. Berikut ini merupakan contoh-contoh reaksi asam basa Uzanovic. Yang pertama, Na2O berperan sebagai asam, kemudian akan bereaksi dengan SO3 sebagai basa. Nah, kemudian ada 3NH4-2S, dia berperan sebagai basa dan kemudian ini berperan sebagai asam. Kemudian ada Na berperan sebagai basa dan Cl sebagai asam. Kemudian yang tidak diperuntukkan adalah yang tidak dipertukarkan adalah elektronnya. Nah, yang untuk selanjutnya adalah teori asam basa Luxvold, di mana pada tahun 1939 kimiawan Jerman Hermann Lux ini mengemukakan teori asam basa oksigen. Nah, kemudian pada tahun 1947 Hakon Vold ini mengembangkan teori dari Lux yang hingga sekarang masih digunakan dalam bidang geokimia modern ataupun lelehan garam. Nah, di mana definisi dari asam menurut teori ini adalah asam merupakan akseptor ion oksida dan basa merupakan donor ion oksida. Nah, berikut ini merupakan contoh dari reaksi atau teori Luxvold. Nah, di mana Luxvold ini juga menganut sistem asam basa yang merupakan aspek anhidrida asam basa, di mana asam Luxvold ini adalah merupakan anhidrida asam dengan contoh reaksi sebagai berikut, dan basa Luxvold ini merupakan anhidrida basa. Nah, tentunya masing-masing teori ini memiliki kekurangan ataupun kelebihan. Nah, untuk Luxvold ini kekurangannya adalah terbatas pada sistem dengan lelehan oksida, namun memiliki kelebihan dengan karakteristik oksida logam dan non-logam menggunakan sistem ini akan bermanfaat dalam industri pembuatan logam. Nah, selanjutnya adalah teori asam basa dengan sistem pelarut, di mana asam basa sistem pelarut ini dikembangkan oleh Kaji Esley, di mana berdasarkan teori ini asam merupakan sistem pelarut, yakni spesies kimia yang bila dilarutkan dalam pelarut tertentu dapat meningkatkan suatu konsentrasi kation karakteristik dari pelarut tersebut. Nah, contohnya ada cairan NH4Cl dilarutkan dalam NH3. Nah, di mana NH4Cl ini akan bertindak sebagai asam sistem pelarut karena dalam NH3 cairan NH4Cl ini terionisasi menjadi NH4+ plus Cl- dan NH4+ inilah yang disebut dengan kation karakteristik pelarut atau KKP. Sedangkan untuk basa sistem pelarut yakni suatu spesies kimia yang bila dilarutkan dalam pelarut tertentu dapat meningkatkan anion karakteristik pelarut tersebut. Nah, contohnya adalah kristal NaCl dalam cairan PoCl2, di mana NaCl ini disebut sebagai anion karakteristik pelarut atau AKP karena dalam campuran NaCl ini akan terurai menjadi Na+ dan Cl-. Nah, tentunya dalam teori asam basa sistem pelarut ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Dalam hal ini kelebihannya adalah
Sifat keasaman dan kebasaan suatu senyawa dapat ditingkatkan karakteristiknya, namun kelemahannya tidak semua pelarut dapat atau mampu meningkatkan karakteristik dari sifat keasaman ataupun kebasaan suatu senyawa. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah pada tahun 1963, Ralph Pearson mengusulkan sebuah konsep kualitatif yang dikenal dengan prinsip hard, soft, acid, base atau asam basa keras lunak, di mana yang kemudian dibuat secara kuantitatif dengan bantuan Robert Parr pada tahun 1984. Nah, di mana asam keras dan basa keras ini cenderung memiliki suatu karakteristik ya, di mana karakteristik dari asam keras dan basa keras ini cenderung atom atau ion berukuran kecil, kemudian bilangan oksidasinya tinggi, polarisabilitasnya rendah, dan elektronegatif yang sangat tinggi. Kemudian basanya keras, mempunyai energi high occupied molecular orbitals, dan asam keras ini mempunyai energi low unoccupied molecular orbital. Nah, berikut ini merupakan contoh dari asam keras dan basa keras. Kemudian untuk asam lunak dan basa keras sendiri memiliki karakteristik atom atau ion berukuran besar, kemudian bilangan oksidasi yang cukup rendah atau 0, kemudian polarisabilitasnya sangat tinggi, elektronegativitasnya sangat rendah. Kemudian basa lunak ini mempunyai energi HOMO yang lebih tinggi daripada basa keras, dan asam lunak mempunyai energi yang LUMO lebih rendah daripada asam keras. Nah, contohnya asam lunak dan basa lunak bisa dilihat di sini. Nah, masih sama, tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan dari teori ini merupakan interaksi antara asam dan basa. Bila dalam suatu golongan keras, dan lunak-lunak, maka akan terjadi interaksi yang sangat stabil. Nah, kemudian kelemahan dari teori ini adalah interaksi kurang stabil bila yang berinteraksi antara asam basa keras lunak atau asam basa lunak keras. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Harapan saya dengan adanya video ini bisa membantu atau sharing dengan kalian mengenai sejarah perkembangan teori asam basa yang belum diketahui ataupun masih jarang diketahui. Apabila ada salah pengucapan ataupun materi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.